Bendungan bekas makam. Malam ini, aku ingin menceritakan sesuatu yang masih terpatri jelas di ingatanku. Meski sudah puluhan tahun berlalu. Namaku Daryono, warga desa Karanggintung, Kecamatan Kemeranjen, Banyumas. Dulu aku hanya seorang anak SMP biasa, duduk di kelas 2 di SMP Sumpiuh, yang saat ini menjadi SLTP Negeri 1 Sumpiuh. Tapi di masa itu, aku dan 3 sahabatku Rustam, Sartono, dan Tarman mengalami kejadian yang membuat kami percaya bahwa di dunia ini ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Kejadian itu terjadi di sebuah tempat yang dikenal warga dengan nama Segaran. Segaran bukan sekadar bendungan kecil. Ia adalah bagian dari sejarah desa kami. Kata orang tua, dahulu tempat itu hanyalah tanah cekung yang dialiri sungai kecil dari arah pegunungan utara. Di masa sebelum tahun 80, area itu adalah pemakaman umum desa Karanggintung. Tapi saat jaringan air irigasi pemerintah terputus dan lama tak diperbaiki, sawah warga menjadi kering dan hasil panen menurun drastis. Maka, para sesepuh desa bermusyawarah mencari solusi. Akhirnya, diputuskanlah bahwa makam-makam lama akan dipindahkan ke tempat lain. Dan tanah cekung itu akan dijadikan bendungan kecil untuk menampung air irigasi. Pekerjaan itu selesai sekitar tahun 1982, dan sejak itulah bendungan itu disebut Segaran. Artinya, tempat menampung air yang luas mirip laut atau segara. Ia menjadi sumber kehidupan baru bagi petani. Sekaligus, tempat yang kelak menyimpan misteri kelam bagi warga yang masih percaya pada dunia gaib. Namun sejak awal berdirinya, banyak cerita ganjil beredar tentang Segaran. Ada yang melihat bayangan perempuan tua duduk di permukaan air saat senja. Ada pula yang mendengar suara tangisan dari bawah bendungan setiap malam bulan purnama. Warga bilang, tak semua arwah yang dulu dimakamkan di sana ikut dipindahkan. Sebagian tetap tinggal dan menunggu. Saat aku kecil, kami sering dilarang mendekati Segaran. Jangan main ke situ, Yan, kata ibuku berkali-kali. Itu tempat wingit. Banyak arwah yang belum tenang. Tapi bagi anak-anak kampung sepertiku, larangan semacam itu justru terdengar seperti tantangan. Kami menganggap cerita-cerita itu hanya taktik orang tua agar kami tak main jauh dari rumah. Apalagi, aku memang suka sekali dengan air. Dari kecil, aku bisa berenang di sungai, parit, bahkan kubangan. Suatu siang di musim kemarau tahun 1997. Setelah pulang sekolah, aku dan ketiga sahabatku sepakat untuk memancing di Segaran. Rustam membawa pancing, aku membawa ember. Sartono dan Tarman membawa nasi bungkus. Kami bersepeda melewati pematang sawah yang kering dan berdebu karena sengaja dikeringkan sehabis panen. Suara jangkrik menemani perjalanan kami, dan sinar matahari membuat bayangan tubuh kami panjang di atas jalan tanah. Sesampainya di Segaran, suasananya begitu tenang. Airnya tampak hijau tua, berkilauan diterpa cahaya. Di pinggir bendungan tumbuh pohon asam besar yang akarnya menjulur ke air, seolah ingin minum dari sana. Tempatnya adem banget, kata Tarman sambil duduk di batu besar. Kami menggelar tikar kecil dan mulai memancing sambil bercanda. Angin berhembus pelan, membuat permukaan air bergerak lembut. Tapi 2 jam berlalu, kami hanya dapat 1 ekor ikan. Selanjutnya, tak seekor ikan pun mau memakan umpan kami. Aku mulai bosan. Yuk, berenang sebentar aja. Panas banget nih, kataku dengan nada menggoda. Rustam menatapku tajam. Gila kamu, Yan, kata simbahku. Di sini ada penunggunya. Bekas makam dulu. Aku hanya nyengir. Ah, omong kosong. Nih, airnya aja tenang banget. Sartono menimpali dengan ragu. Sebentar aja deh, tapi jangan ke tengah. Dan dengan keputusan bodoh itu, kami menceburkan diri ke air. Awalnya, semua terasa menyenangkan. Airnya sejuk. Kami saling menyiram, tertawa, dan membuat riak-rayak besar di permukaan. Kami berenang tidak jauh dari tepi, hanya sebatas dada. Tapi lama-kelamaan, kami mulai terdorong lebih ke tengah. Entah karena arus halus, atau karena kami terlalu asik bermain. Saat itulah, suasana berubah. Angin berhenti, daun-daun diam. Bahkan suara serangga pun hilang seketika. Hening, sunyi yang tidak wajar. Aku yang sedang berenang gaya punggung dan telentang tiba-tiba merasakan sesuatu menyentuh pergelangan kakiku. Dingin, kasar.
Awalnya aku pikir itu rumput air atau sampah pelepah pisang. Tapi kemudian aku merasa genggaman dan genggamannya makin kuat. Dan aku sadar, itu tangan manusia. Aku spontan menoleh ke bawah air. Di sanalah aku melihat tangan keriput pucat dengan kuku panjang berwarna hitam legam mencengkeram kakiku erat-erat. Detik berikutnya, aku melihat wajah nenek-nenek di bawah sana. Wajahnya keriput, matanya melotot hitam penuh, dan dari bibirnya muncul taring panjang yang berkilat dalam air. Rambutnya panjang, akaku koken, melayang-layang seperti rumput laut. Ia tersenyum-senyum yang membuat darahku berhenti mengalir. Tangannya menarikku kuat-kuat ke bawah, seperti ingin menenggelamkan aku. Aku menjerit, tapi suaraku tertutup bersama gelembung-gelembung air. Aku berusaha menendang, memukul, tapi tubuhku lemas. Dunia di sekelilingku mulai gelap. Aku hanya sempat berpikir, ini pasti balasan karena aku bohong pada ibu. Saat napasku hampir habis, tiba-tiba ada 3 tangan lain yang menarikku dari atas. Aku berdoa dalam hati, memanggil nama ibuku, sampai akhirnya genggaman dingin itu perlahan lepas. Ketika kepalaku muncul di permukaan air, aku langsung terbatu keras. Rustam, Sartono, dan Tarman menjerit sambil menarik tubuhku ke tepi. Kami semua panik dan berlari menjauh dari air. Tak sempat mengambil pancing atau sepeda. Aku terduduk di tanah, napasku terengah-engah. Tubuh gemetar tak henti. Yan, kamu kenapa tenggelam? Kamu kan bisa berenang? Tanya Rustam dengan wajah pucat. Aku hanya bisa berbisik. Ada nenek di dalam air. Kuku panjang, matanya hitam semua. Ketiga temanku saling pandang. Tarman berkata dengan suara lirih. Ah, jangan ngarang kamu. Rustam malah tidak percaya. Aku bersumpah di depan mereka dan bersikeras untuk segera pergi dari tempat itu. Mereka tak berani bicara lagi setelah itu. Kami pulang berlari tanpa menoleh ke belakang. Dan sejak hari itu kami tidak pernah lagi bermain di Segaran. Setidaknya sampai kami semua dewasa. Karena setelah kami dewasa sering juga ke tempat itu, yang kini sudah banyak berubah. Sejak kejadian itu, aku sering bermimpi tentang sosok nenek berambut panjang yang duduk di pinggir air, tersenyum sambil menatapku. Mimpi itu datang berulang-ulang setiap kali aku tidur. Setidaknya hampir 1 bulan. Ibu akhirnya tahu aku berbohong waktu itu karena Rustam bercerita saat main ke rumah. Tapi bukannya marah. Beliau hanya menangis dan berkata, "Untung kamu masih hidup, Yan. Jangan pernah lagi menantang tempat yang bukan milikmu." Ibuku sangat berterima kasih pada ketiga temanku karena telah menolong waktu itu. Tahun demi tahun berlalu. Kami semua tumbuh dewasa. Boleh dibilang, sudah tua malah. Rustam merantau ke Jakarta dan kini telah menikah dan tinggal di Purwokerto. Sartono jadi guru SD di Cilacap. Tarman bekerja di bengkel di Sumpiu. Tapi teman saya yang satu ini lebih dulu dipanggil Tuhan, 6 tahun yang lalu. Aku sendiri telah menikah dan punya anak 5. Tapi setiap kali kami pulang kampung dan melewati Segaran, kami selalu terdiam. Airnya tampak tenang. Tapi bagi kami, permukaannya menyimpan wajah yang tak akan pernah kami lupakan. Kini, Segaran sudah berubah banyak. Sudah banyak rumah di dekat bendungan. Pemerintah desa mengelolanya menjadi tempat pemancingan umum. Setiap 6 bulan sekali, warga desa menebar benih ikan nila dan patin agar airnya tetap hidup dan produktif. Dengan tiket masuk Rp15.000, siapapun bisa memancing sepuasnya dari pagi sampai sore. Banyak warga dari luar desa yang datang, membawa keluarga, bahkan ada yang piknik di tepi bendungan. Daerah yang dulunya sawah, kini berubah menjadi kebun durian. Dan daerah kami, mulai dari Alas Malang ke timur, adalah sentra durian yang sangat terkenal di kawasan Banyumas dan sekitarnya. Dari bendungan itu, air yang selalu menjadi sumber pengairan untuk menyiram di musim kemarau. Dan Segaran, tiap hari Minggu ramai orang memancing. Setiap kali aku melihat pemandangan itu, hatiku campur aduk. Di satu sisi, aku bangga karena bendungan yang dulu dibangun dari semangat warga, kini menjadi sumber rezeki. Tapi di sisi lain, aku masih menyimpan ketakutan yang tak bisa kujelaskan. Beberapa orang juga sempat bercerita bahwa di malam hari, mereka mendengar suara seperti orang memanggil dari dalam air. "Tolongin aku," begitu katanya. Tapi setiap kali dicek, tak ada siapa-siapa. Cerita-cerita itu dianggap bualan, sampai akhirnya tahun 2023,
Sebuah tragedi menggemparkan warga Karanggintung. Seorang anak kecil berusia 8 tahun yang ikut memancing bersama ayahnya, tercebur ke segaran, dan tidak tertolong. Menurut kesaksian ayahnya, sang anak sempat bermain di tepi bendungan. Lalu, tiba-tiba hilang dari pandangan. Tubuhnya baru ditemukan 2 jam kemudian. Tepat di sisi utara bendungan tempat yang dulu sering kami gunakan untuk berenang. Kini, setiap kali ada anak-anak bermain di pinggir segaran, Pak Warian yang rumahnya paling dekat dengan bendungan selalu memperingatkan mereka, sama seperti ibuku dulu memperingatkanku. Segaran itu tempat baik, tapi jangan pernah menantangnya, katanya. Airnya memang memberi kehidupan, tapi juga menyimpan kenangan dari masa lalu yang tak bisa dilupakan. Jadi, jika suatu hari kamu berkunjung ke Karanggintung dan ingin memancing di segaran, datanglah di siang hari. Nikmatilah hembusan angin dan gemericik airnya. Tapi jangan menatap terlalu lama ke permukaannya, terutama saat senja mulai turun. Karena siapa tahu, di balik pantulan wajahmu sendiri, ada wajah lain yang sedang menatap balik. Jangan lupa subscribe ya. Sanggamara 99.